البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita masuk pada tafsir dari kalimat tauhid, apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berhubungan dengan tafsir kalimat tauhid ini. Indak Humam, apa dalil yang beliau bawakan berhubungan dengan tafsir kalimat tauhid? Nah, ayat di surat Az-Zukhruf, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Baik, dipilih ayat ini sebagai ayat yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah dari sisi mana, Abu Abdul Razak? Baik, innani bara'um mimma ta'budun ini menunjukkan makna nafi, seperti pada kata la ilaha. Kemudian illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, ini isbat, yaitu seperti pada illallah. Nah, sungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian ibadahi kecuali zat yang telah menciptakanku. Nah, kenapa di sini Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menegakkan hujjah atas kaumnya menyebutkan hal ini, tidak mengatakan illallah, tapi mengatakan illalladzi fatarani? Apa faedah disebutkannya hal tersebut? Indah kedetuan. Karena di situ terdapat penetapan bahwa sekarang perhatikan pertanyaannya. Fahmu soal nisful jawab. Ibrahim ketika menerangkan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Nah, kenapa kok beliau mengatakan itu, tidak mengatakan dengan sesuatu yang lebih ringkas saja, illallah? Nah, innani bara'um mimma ta'budun illallah, kecuali Allah. Tapi beliau sebutkan illalladzi fatarani. Ada faedah apa di situ? Untuk menegaskan bahwasanya zat yang pantas diibadahi adalah zat yang mampu menciptakan. Jadi ingat-ingat. Sedangkan yang tidak bisa menciptakan, ya tidak pantas untuk diibadahi. Nah, kemudian kemarin berhubungan dengan ayat ini juga, Allah Subhanahu wa taala katakan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Nah, ada khilaf berhubungan dengan ja'il itu siapa? Wa ja'alaha, yaitu fa'il dari ja'ala ini yang dimaksud siapa? Arif.
Ada dua pendapat, yaitu pendapat pertama menyatakan bahwasanya yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menjadikan kalimat tauhid baqiyah, yaitu apa? Senantiasa tetap ada di keturunan Nabi Allah Ibrahim, di mana mereka tegak istiqamah di atas tauhid. Terus yang kedua adalah Nabi Ibrahim itu sendiri. Kalau yang kedua ini berarti maknanya apa? Yaitu dengan sebab apa yang diusahakan oleh Ibrahim. Naam. Baik. Ibrahim jadikan kalimat tersebut senantiasa ada pada anak keturunannya. Kenapa? Karena beliau yang menjadi sebab tetapnya tauhid pada anak keturunannya. Ada dua sebab utama yang ditempuh oleh Ibrahim sehingga anak keturunan bisa istiqamah di atas tauhid. Apa itu? Yang disebutkan kemarin Aba Yusuf. Nah, yang pertama, dengan apa? Beliau senantiasa berwasiat kepada anak keturunan agar apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan apa? Berdoa. Nah, Ibrahim menempuh sebab juga apa? Dengan senantiasa berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunan berada di atas tauhid, di atas keistiqomahan. Di antara doa-doanya apa? Indah Syafiq. Kalau ingin punya keturunan kokoh di atas tauhid, banyak doa itu. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang lainnya Aba Mujahid dari doa-doa Nabi Ibrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi ini tidak dinisbahkan kepada Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Yang lainnya Aba Abdul Razak. Na'am, Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Baik. Dan doa-doa yang lain. Kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, qul, katakanlah. Siapa yang diperintahkan? Karena setiap fi'il amar tadi ada apanya mesti? Ada fa'ilnya. Ya, fi'il amar bisa diubah menjadi sighah mabni majhul tidak? Indah kata Muhammad. Fi'il amar bisa diubah menjadi sighah mabni majhul tidak?
Nah, tidak bisa ikhwan. Nah, fi'il amr itu tidak bisa diubah menjadi mabni majhul. Kenapa? Karena fi'il amr mesti membutuhkan apa? Fa'il. Nah, berbeda dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Bisa diubah. Kenapa? Karena bisa digantikan dengan naibul fa'il. Allah katakan di sini qul, yang diajak bicara adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Nabi kepada umatmu setelah dan khitab atau perintah tersebut ikhwani fillah pada asalnya Nabi diperintahkan untuk apa? Untuk mengucapkannya kepada umat dan kepada apa? Seluruh kaum muslimin itu pada asalnya. Tapi di sini yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk mengatakan kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, mencakup apa? Yahudi dan Nasara. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Naam, kemarilah. Karena makna ta'alau ay aqbilu, halummu, kemari. Mari. Naam, kita bersatu, kami dan kalian di atas apa? Di atas satu kalimat yang sama antara kami dan kalian semua. Ini seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan. Seruan untuk bersatu. Jadi Islam datang untuk apa? Untuk mengajak manusia berada di atas persatuan. Nah, di atas persatuan. Cuman persatuan yang bagaimana? Dan persatuan di atas satu kata, persatuan di atas tauhid, yaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ini. Jadi apabila suatu kaum mewujudkan ini, ikhwan, dari kelompok apapun dan dari agama apapun, kok kemudian mereka mewujudkan ini, berarti mereka semuanya muslim. Mereka semuanya satu di negeri manapun, di zaman apapun. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam seru kepada orang-orang Yahudi dan Nasara kepada kalimat yang memang seharusnya mereka sama dengan kaum muslimin, yaitu apa? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Untuk kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan untuk sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Arbaban jamak dari apa? Jamak dari Rabb. Dan ittikhadul arbab, ikhwani fillah, menjadikan Rabb selain Allah ditafsirkan oleh ahlul ilmi dengan dua penafsiran. Dan yang paling rajihnya, ikhwan, yaitu la yuti'u ba'duna ba'dan fi maksiatillah. Untuk kita tidak mentaati sebagian kita kepada sebagian yang lain pada kemaksiatan kepada Allah. Nah, sebagaimana keadaan ahlul kitab yang mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka sebagai Rabb selain Allah dalam apa? Dalam penghalalan dan pengharaman yang mereka taati secara totalitas. Ketika para pendeta dan para rahib-rahib itu menetapkan ini halal, mereka katakan halal. Menetapkan ini haram, mereka katakan haram. Sebagaimana hal ini sangat jelas dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu.
Di mana saat itu beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di leher beliau masih ada salib dari emas. Nah, kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mendengar bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb selain Allah. Maka Adi bin Hatim yang dalam benak beliau menjadikan pendeta sebagai rabb itu disembah, sujud padanya. Maka segera beliau bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, inna lasna na'buduhu." Wahai Rasulullah, sungguhnya kami tidak beribadah kepada rahib-rahib itu. Maksudnya tidak menyembah mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan penjelasan bahwasanya maksud menjadikan pendeta-pendeta itu sebagai Rabb selain Allah adalah apa? Di mana jamaah orang-orang Nasara maupun Yahudi tersebut mentaati pendeta-pendetanya pada kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Itu intinya. Maka Nabi katakan, "Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramallah fatastahilluna?" Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan kemudian kalian haramkan? Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan kemudian kalian menganggapnya halal. Qultu bala, maka Adi mengatakan iya. Qala fatilka ibadatuhum, maka itulah peribadatan kepada mereka, yaitu dalam masalah apa? Ketaatan. Dalam masalah ketaatan. Naam. Baik. Oleh karena itulah akhwan, harus kita betul-betul memahami bahwasanya ketaatan kepada selain Allah, dan ketaatan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dibatasi dengan apa? Batasan yang sangat jelas dalam Islam, yaitu apa? Taat pada perkara yang hak. Semua dalil, taat kepada orang tua misalnya, atau taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah, itu semuanya batasannya adalah apa? Pada perkara yang hak dan bukan pada perkara maksiat. Ini harus kita pahami. Sehingga di setiap zaman, di setiap kondisi menghadapi fitnah bagaimanapun harus berdasarkan apa? Berdasarkan prinsip pokok ini. Nah, demikian pula ketika taat kepada ulama. Nah, apalagi dengan apa? Fatwa-fatwa yang sifatnya umum atau fatwa yang ada di suatu negeri. Ketika ingin menerapkan di negeri masing-masing pada kondisi masing-masing harus melihat sesuai tidak. Bukan kemudian apa? Menjadikan fatwa para ulama ibarat suatu apa? Ketetapan hukum seperti Al-Quran dan Sunnah. Harus dilihat. Termasuk pada apa? Pada ujian yang masih terus menimpa sebagian kaum muslimin. Nah, di hari-hari ini berhubungan dengan virus corona. Masih saja sebagian kaum muslimin enggan untuk datang ke masjid, enggan untuk menghadiri Jum'ah maupun jamaah dengan alasan taat kepada pemerintah. Padahal kondisinya mereka melihat sekeliling kanan kiri, mereka sendiri pun masih berinteraksi dengan bebas pada selain perkara ibadah. Dan ini ketaatan yang tidak benar. Ketaatan yang tidak benar dan alasan yang tidak benar. Maka khawatir ikhwan. Khawatir masuk dalam apa? Dalam apa yang sedang kita pelajari. Khawatir, dan ini jelas mengikis tauhid. Mengikis tauhid wal iyad billah. Ketika seseorang menggantungkan agamanya pada suatu fatwa yang dia paksakan tanpa melihat bagaimana penerapan yang benar,
Alasannya bukankah ini fatwa lajnah daimah, yaitu fatwa tim para ulama kibar Saudiyah membolehkan, bahkan mendorong untuk apa? Tidak mengikuti Jum'ah dan jamaah tanpa memperhatikan kondisi. Baik, lihat kondisi masing-masing, lihat lingkungan masing-masing. Ini perkara yang wajib, ikhwan, sebelum seorang menerapkan suatu fatwa. Mereka kumpul dalam acara walimah, kumpul makan bareng, tapi ketika ada adzan bubar, salat di rumah masing-masing. Yang lainnya, mereka kumpul jajar bersama-sama duduk. Ketika salat, sebagian yang sudah berani melakukan salat berjamaah, ketika salat malah berpisah, jarak 1 meter atau lebih, jaga jarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istawu russu sufufakum, yaitu apa? Luruskan, namanya ras, ikhwani fillah, yaitu apa? Lurus, rapat. Bahkan sampai datang ancaman, man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa saja yang menyambung shaf, maka Allah akan sambung dia. Ketika ada shaf yang berlubang, cepat-cepat berusaha untuk menyambung, untuk mendapatkan keutamaan ini. Dan sebaliknya, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, siapa saja yang membuat shaf itu terputus, maka Allah Subhanahu wa taala akan putus dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga peringatkan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Betul-betul kalian hendaknya meluruskan shaf kalian dan merapatkannya, atau kalau tidak akan dijadikan perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Ini perintah Rasul dalam hadis yang banyak, ikhwan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang sangat besar dalam masalah ini. Tapi dengan sedikit syubhat, kemudian perkara itu ditinggalkan. Tidak pantas. Apalagi seorang yang mengaku sebagai sunni salafi, mengikuti para salaf. Tidak pernah dalam sejarah, dalam tarikh Islam, ikhwan, ketika menghadapi wabah, kemudian manusia dihimbau untuk menjauhi masjid. Tidak ada. Bahkan mereka menjadikan masjid sebagai ma'wa, sebagai tempat yang paling aman untuk bermunajat, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semenjak awal mereka dari rumah sudah mendapatkan janji, ikhwan, dengan jamuan dari Allah, Allah yang akan menjamunya, bagaimana kemudian Allah akan mencelakakan mereka yang betul-betul jujur ke masjid? Nah, kepada siapa saja yang masih tertipu dengan pemahaman yang batil ini, pemahaman yang sangat lemah ini, hendaknya untuk merujuk kepada yang hak, untuk kembali menunaikan ibadah sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunaikan salat sebagaimana mestinya dengan shaf yang lurus, yang rapat. Karena semakin lama semakin jelas keadaan seputar virus ini, ikhwan. Semakin lama semakin jelas keadaannya, bahwasanya banyak hal-hal yang berupa kedustaan dan manipulasi dan yang lainnya, wal'iyadzubillah. Sehingga seorang muslim tidak ada yang hendaknya dia betul-betul jadikan sebagai gantungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus berhubungan dengan masalah ini, karena datang pertanyaan tentang fitnah corona ini, ya kawan, mengenai seorang yang
mendapati atau sebagian keluarganya meninggal karena vonis corona ini. Walaupun memang dia sejak awal sudah sakit. Kita baca saja. Bolehkah mayat korban Covid proses fardu kifayah untuk perempuan yang meninggal dilakukan oleh laki-laki yang bukan mahramnya? Mengenai hal ini, ikhwan, yang pertama, pembahasan seputar bagaimana penanganan yang meninggal karena vonis terkena Covid. Pada asalnya mengenai penyelenggaraan jenazah wanita ya diurus oleh wanita, kecuali yang tidak didapati di tempat tersebut laki-laki, dan pada kenyataannya banyak bidan-bidan saja banyak sekali yang perempuan. Saya ulangi kalau tadi ada yang salah ucap, bahwasanya apabila jenazah perempuan maka yang berkewajiban untuk menunaikan penyelenggaraan jenazah adalah perempuan juga. Ini asalnya mulai dari memandikan, kafani dan seterusnya. Kecuali ketika tidak didapati perempuan maka dilakukan oleh laki-laki. Dalam kondisi ini tentunya mereka harus menjaga dalam penyelenggaraannya, tidak menyentuh secara langsung dan seterusnya. Dan pada kenyataannya di lapangan banyak para wanita bidan-bidan, kemudian petugas kesehatan kalau seandainya memang ini meninggal karena Covid. Kemudian dengan alasan korban yang meninggal mati syahid karena meninggal disebabkan wabah, hingga jenazahnya tak perlu dibuka bajunya, langsung dikafankan dan ditayamumkan, baru disolat dan dikuburkan. Ini juga tidak benar. Kenapa? Karena syahid mati dikarenakan wabah, akhwanifillah, berbeda dengan syahid karena medan perang, karena berjuang di medan perang. Kalau syahid di sini sekedar hukum saja. Adapun dalam penyelenggaraan jenazahnya ya sama persis seperti manusia yang meninggal biasa. Seperti yang meninggal biasa, sehingga wajib untuk dimandikan, dikafani, disolati. Sehingga selama masih ada air maka dimandikan. Dimandikan kemudian dikafankan. Dan tidak boleh beranjak atau memilih tayamum dalam keadaan mampu untuk dimandikan. Sekarang yang perlu ditanyakan, jenazah yang yang divonis Covid ini bisa tidak dimandikan? Kita katanya ketika masih hidup disuruh banyak-banyak mandi. Suruh banyak-banyak mandi, suruh banyak-banyak cuci tangan. Tinggal disemprot pakai air yang sudah diberi sabun, bisa. Bisa dimandikan sebenarnya. Seandainya kalau pun mereka begitu takut untuk untuk menyentuh. Padahal banyak ikhwan tulisan atau sebagian membuat makalah bahwasanya ketika inang virus sudah mati ya ikut mati. Ketika yang inangnya ini virus itu akan ketika masuk ke tubuh seseorang, tubuh ini jadi inangnya. Ketika orang ini meninggal ya dia ikut mati, mau makan apa? Cara-caranya gitu. Sebagian membuat makalah demikian. Ini wallahu taala alam. Yang jelas, kalau toh masih tentunya ketika hidup saja dia sudah ada kalau napas saja masih bisa 1 meter ya tidak. Tadinya hidup. Ya kan? Yang penting pakai masker, apalagi orang yang ngurus itu sudah pakai pelapis baju pelindung. Kenapa tidak berani untuk memandikan? Harusnya kalau memang yang diperhatikan sisi din, ikhwan, harusnya diwujudkan untuk memandikan. Ini fardu kifayah. Dan mereka yang menghalangi itu, ikhwan fillah, sungguh akan akan menanggung dosanya. Menanggung dosanya.
Karena fardu kifayah kalau tidak ada yang menunaikan maka semuanya terkena dosa. Namun dalam masalah ini karena mereka menghalangi, ya tidak? Mereka menghalangi. Nah, sehingga ketika dihalangi demikian, ya kita serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh untuk memilih ke tayamum padahal masih bisa. Kalau saking takutnya, ya semprot pakai air. Yang penting basah semua sudah cukup. Kenapa? Karena masalahnya ketika hidup saja kita diperintahkan banyak untuk mandi, apalagi ketika sudah mati, sudah tidak nafas, sudah tidak batuk. Kan berarti nggak keluar ini, tersimpan di dalam seandainya ada virusnya. Ya enggak? Nah, baik. Kemudian tinggal ya taruhlah bingung ya pakai apa? Itu yang untuk pakai kayu digosokkan, pakai spons. Ini boleh daripada apa? Langsung ditayamumkan. Tayamumnya pun nanti akan kita baca aneh. Bukan tayamum yang syar'i. Kemudian bagaimana sikap kita bila hal ini tidak boleh? Ana pribadi sudah mencoba bertanya kepada yang bisa Ana tanyakan dari pemangku kebijakan penanganan pasien tersangka COVID. Sulit menjelaskannya kepada mereka karena mereka juga awam. Nah, mengusahakan dan banyak memohon pertolongan pada Allah, berdoa agar jangan sampai ditimpa musibah seperti itu. Makanya kawan banyak meminta perlindungan. Nasallallahu al-afiyah. Nah, nasallallahu al-afiyah untuk sampai seorang meninggal dalam kondisi seperti ini. Di mana tidak diketahui dimandikan atau tidak. Ya, karena yang mengurus juga banyakkan tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Pokoknya protokol. Baik. Padahal yang membuat protokol WHO, notabene mereka orang-orang kufar. Kemudian proses pentayamuman jenazah di atas kain kafan. Gimana tayamum di atas kain kafan? Tidak kena, ikhwan. Nah, padahal tayamum itu yang dibutuhkan masah. Namanya masah harus diusapkan. Itu namanya tayamum. Berbeda dengan memandikan. Memandikan malah lebih mudah. Tinggal disemprot atau taruhlah dicelupkan. Dicelupkan, sudah misalnya ini sudah bingung bagaimana caranya. Yang penting gimana jenazah ini semuanya bagian tubuhnya kena air. Misalnya, nah sebenarnya kan mudah. Mereka mampu mendatangkan berbagai macam alat, baju itu. Yang satunya berapa, satu sekali pakai dibuang. Ini misalnya bikin aja sudah. Yang cekungan itu masuk mayat di situ. Nanti kalau meninggal sedikit miring masuk kolam. Yang penting kepalanya tidak tenggelam untuk penghormatan ke mayit, ya tidak. Ditenggelamkan kepalanya tidak usah. Kan sudah goyang kena air semua. Sudah dicampur sabun misalnya saking takutnya. Kemudian bau kepala untuk penghormatan ya disemprot biar enggak tenggelam. Walaupun seandainya dilep gini saja. Nah, itu masih Lebih sah daripada ditayamumkan ini. Kenapa? Intinya adalah terkena air semuanya. Dilep saja. Sudah saking takut semua ini. Dilep, masukkan, sudah. Sekejap. Karena kalau ini sekedar sedikit buruk ya kan, isaah, cuman sah. Kalau tadi tidak sah. Kewajiban belum gugur. Nah. Jadi tayamum di atas kain kafan. Dalam proses awal fardu kifayahnya mayit langsung dikafani dan tidak dibuka bajunya. Lalu ditepukkan tangan ke atas debu dan ditepukkan lagi ke atas mayit yang telah terbungkus kain kafan. Ya, ini tidak sah. Tidak kena bagian kulit mayit. Yang namanya tayamum ikhwani fillah masah. Namanya masah harus harus diusapkan, beda.
Kalau tadi mau memandikan, tidak harus diusapkan, tangan kita itu tidak nyentuh, tidak apa-apa, yang penting kena air. Antum mandi janabah, ikhwan. Mandi janabah. Tayyib, nyemplung langsung di sungai. Naam, tayyib, nenggelamkan diri di sungai, keluar, yang penting niat, sah enggak? Sah, walaupun tangannya sudah tidak nyentuh bagian tubuh. Tapi kalau naam, mengusap, misalnya wudu, dia antum niat wudu, sudah wudu. Nah, kalau nyemplung kan semuanya kena air. Sah enggak? Enggak sah kalau wudu, ya kawan. Kenapa? Karena wudu ada hal yang wajib untuk kita mengusap, yaitu apa? Mengusap kepala. Sehingga ketika bagian kepala, ya dia harus gerakkan tangan ini, walaupun di dalam air, gerakkan tangannya. Kenapa? Karena masah itu yang diinginkan adalah tangan ini disentuhkan kepada bagian yang wajib diusap. Sehingga tayamum, ya kita wajib mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Sudah selesai. Nah, seandainya takut, ya wajahnya harusnya kan ini dulu dicuci pakai sabun, ya kan, katanya virus mati dengan sabun. Nah, ini kalau mau sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, proses pelaksanaan fardu kifayah seperti ini sah atau tidak? Jelas tidak sah. Nah, tidak sah. Dan belum gugur. Mohon disertai dalil juga. Nah, jelas akhwani fillah, dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pemandian jenazah mewajibkan untuk apa? Dimandikan, dan juga apa? Mewajibkan yang namanya dimandikan, mandinya seperti mandi janabah. Dalam hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing Ummu Atiyah ketika memandikan putri beliau. Dengan sangat jelas perempuan memandikan perempuan. Kemudian apa? Dibimbingkan untuk mengawali dengan bagian-bagian wudunya. Ini kalau ingin mencocoki sunnah. Tapi kalau tidak, yang penting para ulama berijma selama semuanya terkena air maka sah. Diawali dari manapun sah. Baik. Karena untuk saat ini Anda melihat dari kebijakan yang diberikan untuk penanganan COVID ini seperti mendiskreditkan Islam. Nah, dan ini kita rasakan. Siapa saja yang tidak merasakan hal ini, ikhwan, maka dia mughaffal. Dia orang yang lalai. Nah, dia orang yang tidak tanggap. Nah, kita melihat banyak sekali apa? Di sini hal yang menyudutkan kaum muslimin. Dan padahal walhamdulillah ikhwanifillah, semenjak awal ini tidak pernah kita dapati kebenaran bahwasanya mereka yang ke masjid kemudian divonis positif itu. Kebanyakan adalah tidak benar. Bahkan sebagian tempat, nah, bagian ikhwah menceritakan di masjid yang ketika santer-santernya itu mereka tetap mendirikan 6 jamaah, datang orang apa pura-pura jatuh. Nah, pura-pura jatuh, pura-pura pingsan. Semuanya bingung. Alhamdulillah dibiarkan saja, sudah biarkan saja, bangun sendiri. Nah, saya bangun sendiri pergi. Saya enggak berhasil. Nah, tetap saja mereka ke masjid. Ke masjid harus jaga jarak. Tetapi pusat keramaian seperti konser musik di kota besar dan di daerah yang bisa mengundang orang berkumpul dikeluarkan izinnya. Bahkan di tempat ana, acara pacuan kuda pun yang jadi pusat perjudian tetap dijalankan. Nah, apalagi dari yang ana amati masalah corona ini, katanya dengan jaga jarak dan menggunakan masker bisa mencegah penularan virus. Dan juga bila inangnya telah mati, virus tidak akan bisa hidup dan menularkan lagi. Kenapa harus demikian ekstrim proses penguburan jenazahnya? Dan ini juga yang menjadi tanda tanya kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu. Dan hanya kepada Allah kita memohon jalan keluar dan pertolongan. Yang jelas kewajiban kita adalah
menunaikan apa yang Allah wajibkan atas kita saat ini, yaitu beribadah dan sesuai dengan sunnah, terutama bagi para lelaki. Tetap mengusahakan untuk mendatangi Jum'ah dan jamaah sesuai dengan yang dia mampu. Kalau tempat itu menjaga jarak, ya dia memohon pada Allah udzur karena ketidakmampuan dia untuk membuat peraturan, dan dosa bagi mereka-mereka yang membuat peraturan. Padahal virus dan penyakit menular lainnya seperti TBC juga sangat banyak dan lebih mudah menularnya, tetapi tidak ada perlakuan ekstrim untuk mayit. Bahkan dulu ketika kita di sini penyuluhan, ya kan? Ketika ditanya kenapa tidak memberikan penyuluhan corona, katanya TBC ini lebih banyak. Ketika kita penyuluhan itu, kita kira kan mau penyuluhan corona, ternyata penyuluhan TBC. Ini juga lebih bahaya katanya. Allahul musta'an. Jadi mereka sendiri tanakut dalam banyak hal dari petugas-petugas medis. Yang jelas ya semuanya karena Karena masing-masing tunduknya kepada aturan. Ini kita bahas kenapa? Karena berhubungan dengan masalah ketaatan yang melampaui batas. Taat pada perkara yang merupakan maksiat, ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan, mengikis ketauhidan. Masih belum selesai, panjang sekali ya kawan. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita bila terjadi salah satu sanak saudara atau handetolan kita yang dipaksa untuk penyelenggaraan jenazah harus mengikuti protokol COVID? Apalagi protokol COVID ini sering terjadi pada pasien yang dicurigai COVID dan belum terbukti benar secara uji swab COVID. Sering hanya berdasarkan rapid test yang tidak bisa dipercaya hasilnya. Maka mengusahakan sebisa mungkin untuk untuk dia mengurusnya, walaupun mungkin ikhwan harus dia kalau memang yakin ya sudah saya urus, nanti saya akan isolasi 14 hari setelah memandikan, mengurus ini semua. Butuh demikian. Dan biidznillah kalau dia memang thiqah billah, yakin pada Allah, tidak akan ada mudarat dan bahkan bisa menjadi contoh yang lain. Cuman biasanya ya tetap mereka menggunakan ego, tidak akan mungkin mau. Setelah berusaha dengan apa yang dimampu, maka kembalikan kepada Allah. Dosanya bagi mereka-mereka yang membuat peraturan dan melarang. Yang penting ada usaha. Harus ada usaha karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum kecuali apa yang dia mampu. Tapi selama masih di batas kemampuan kita, masih kita mampu, misalnya berusaha lewat sisi apapun yang dia mampu, ada usaha dulu. Setelah itu kalau memang tidak mampu, ya bukan kewajiban kita dan bukan dosa kita. Dan dari hasil pengamatan dari kawan-kawan yang terpapar positif COVID, menurut uji swab tidak satupun menularkan kepada keluarga dan handetolan yang pernah kontak dengan mereka. Padahal sebelum keluar uji swab mereka semua kontak langsung tanpa masker dengan keluarganya, dan ini banyak. Bahkan teman kita pun dulu yang pernah ke sini, saudara kita Zakaria Jazairi juga divonis di Jazair sana, divonis. Yang divonis dia tok, keluarganya enggak. Dan alhamdulillah sekarang sehat walafiat. Dan juga ada yang kontak langsung dengan banyak orang karena membantu dan menghadiri pesta pernikahan saudaranya. Tapi kenapa demikian ekstrim perlakuan terhadap jenazah ini terus menjadi pertanyaan anak sejak kasus COVID ini merebak. Jadikan pertanyaan tersebut mendorong untuk kita mendekat pada Allah. Karena tidak ada faedahnya bertanya-tanya tanpa ada pengambilan sikap yang benar. Kita semua bahkan bertanya-tanya tentang hal itu. Kenapa? Kalau cuma sekedar kenapa kemudian kita diam saja bengong, tidak ada faedahnya. Angkat tangan. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan
betul-betul tulus, khusyuk, ikhlas, memohon jalan keluar, memohon istiqamah, memohon dijauhkan dari apa? Dari fitnah. Dan memohon untuk mati di atas sunnah. Makanya doa yang dulu kita tuliskan di sana, maka dihafal ya kawan. Allahumma aslih li dini, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayah ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Yang belum hafal dihafal ya kawan. Ya Allah, yang menjadikanlah agamaku sebagai apa? Ismah, yaitu penjaga. Kenapa? Penjaga kita ya agama ini, untuk kita tidak terjatuh dalam berbagai macam keburukan-keburukan. Penjaga perkara kita ya agama ini. Kemudian ya Allah, perbaikilah duniaku yang merupakan tempat hidupku, karena kita hidup di dunia ya butuh kita apa? Meminta kepada Allah agar diperbaiki keadaan kita. Kemudian ya Allah, perbaikilah akhiratku, karena itu adalah tempat aku kembali. Tempat kita kembali akhirat. Kalau akhiratnya buruk, celaka. Kemudian ya Allah, jadikanlah kehidupanku tambahan kebaikan bagiku. Semakin bertambah lama hidup di dunia, semakin bertambah baik. Kemudian dan jadikanlah kematianku sebagai apa? Rahah, yaitu istirahat dari semua kejelekan. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Ini baru makna pertama ya, yaitu bahwasanya menjadikan Rabb selain Allah, di antara maknanya apa? Yaitu mentaati selain Allah pada perkara maksiat. Wal iyadu billah. Nasallallahu at-taufiq wassalamah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.